Yo bro, welcome back to my channel Brovik. Ya, hari ini gua akan unboxing satu barang baru dari Boya. Ini dia barangnya, Boya Mini. Nah, ini adalah mikrofon wireless terkecil dan terbaru dari Boya. Jangan lama-lama, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya kita lihat dulu packagingnya. Di sini ada tulisan mereknya Boya, ada tipenya Boya Mini 2,4 GHz Ultra Mini Wireless Microphone. Nah, kalau kita lihat di sini packagingnya, ada yang namanya charging case, dua mikrofon, dan ada dua opsi untuk receivernya. Bisa ke Lightning dan juga bisa USB Type-C. Di samping sini ada tulisan Made for iPhone atau iPad. Terus di belakang sini ada informasi-informasi. Di sini kalau kita lihat, di sini ada 5G. 5G itu bukan 5G koneksi, tapi 5G-nya ini 5 gram. Jadi dia bilang ini adalah mikrofonnya itu cuman seberat 5 gram. Wow, ringan banget ya. Terus ada 3 level AI noise reductions atau noise cancellations. Terus ada informasi dia bisa 100 meter jaraknya, nanti kita cek. Terus ada juga baterainya up to 30 jam. Wow, mantap sekali ya. Tidak ada apa-apa. Di sini ada informasi lain-lainnya. Ada tulisannya, kelihatan nggak? Ya, garansi 2 tahun. Wow, garansinya 2 tahun. Lama juga ya. Dan lain-lain. Langsung aja kita buka. Packagingnya seperti ini. Oke. Kita taruh sini dulu. Ini ada informasi Quick Start Guide. Coba kita lihat dulu ya. Karena ini barang baru, jadi gue harus lihat dulu. Biasanya hal seperti ini, kertas-kertas seperti ini biasanya gue nggak baca. Cuman kali ini kita lihat dulu ya. Karena ini barang banget baru. Dan ini ada informasi di sini. Di sampingnya ada 2 detik itu buat on off. 1 kali klik untuk noise reduction. Kecil ya. Ada USB-C, iOS Lightning. Nah, di sini ada tulisannya, kalau pencet sekali, itu AI ya, AI noise reduction-nya level pertama, klik sekali lagi level kedua, klik sekali lagi untuk level ketiga. Terus di sini ada yang lucu nih, AI, jadi kita bisa voice changer. Klik 2 kali, yang pertama itu jadi suara uncle, paman, apa ya bilangnya? Om-om, suara om-om. Yang kedua jadi suara cewek, dan klik lagi jadi original voice. Jadi kita bisa ganti 2 suara ya, suara cowok, pria dewasa, dan suara wanita. Kita nanti cek seperti apa. Lucu juga ya. Ini adalah tampilannya, bisa connect USB-C ke Lightning, terus langsung pairing-nya otomatis harusnya ya. Terus apa lagi ini? Oh, ini charging case. Terus ada kabel ini buat ngecas si mikrofonnya sendiri. Terus ada kabel kabel charging lainnya juga. Oke, kita lihat ini si mikrofonnya. Kita lihat ini kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak Apple punya ini headphone ya. Oke, nggak ada apa-apa. Kita lihat di sini. Oh, ini adalah, kita lihat. Oh, ini wah kecil banget. Ini untuk yang receiver Type-C. Terus ada kabel Type-C ke Type-A ini untuk charging. Ada packaging, ini kantong ya buat carrying case. Jadi kalau mau dibawa-bawa lebih aman. Terus ini ada informasi kartu garansi, tapi tulisannya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nggak tahu nih, untuk bahasa Indonesianya nggak ada. Oke, nanti kita lihat. Silica gel, jangan dimakan. Oke, langsung aja loh. Bentar, kok nggak ada kabel ini ya? Ini harusnya bisa buat ngecas mikrofon kecilnya sendiri, tapi tidak ada kabelnya. Atau mungkin, ya nggak tahu ya. Mungkin ini produk sampel, jadi nggak ada. Gua kurang paham juga ya. Waduh, coba kita lihat seperti apa packagingnya. Iya loh, kayak AirPods. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat packagingnya nggak terlalu premium banget ya. Lumayan lah, cuman nggak murah-murah banget plastik. Tutupnya agak goyang-goyang dikit. Nah, kita lihat. Ini mikrofonnya, ini receivernya. Coba kita lihat di sini. Dalamnya tuh ada pin konektornya. Berarti ini adalah charging case, betul. Cuman nggak tahu ini ada baterainya atau enggak. Apa cuman buat ngecas doang ya. Kita lihat di sini ada penutup ininya, apa namanya?
penutup untuk charging case-nya. Aduh, susah sekali. Kita tempel sini dulu. Terus ini juga ada. Kita lihat, ini kecil banget loh. Wah, kecil banget ini sama jari gua. Sama kelingking gua sama. Wow. Jadi ini, cuman kayaknya ini nggak magnet ya. Ini plastik. Bahannya plastik. Oke, kalau di mikrofonnya di samping ada tulisan NR. NR itu biasanya adalah noise reduction. Nanti gua akan coba dengan DJI Action 4. Kita klik di sini. Wih, kecil. Wah, ini mantep nih. Kalau gua punya apa namanya? Si Holyland gede banget ya. Coba kita lihat perbandingannya. Wih, jauh sekali. Kecil banget. Kecil banget. Dan ini kalau gua pakai ke ini ya. DJI Action 2. Wah, ini wah, mantap sekali. Coba ya, kita lihat ya. Apakah nanti hasilnya oke atau enggak. Ya, kurang lebih seperti ini untuk unboxing-nya. Nanti gua akan tes seperti apa suaranya. Oke, mari kita lanjut. Oke, sekarang gua mau ngetes ini dia, Boya Mini dengan DJI Action 4. Nah, gua mau ngetes jauhnya. Ceritanya kan dia bilang bisa 100 meter. Kurang lebih jarak dari sini sampai ujung sana itu nggak nyampe 100 meter sih. Cuman kita lihat ya, apakah audionya masih nyala. Oke, dan kemarin gue bilang, apa namanya, ini kayaknya nggak magnet ya, plastik. Ternyata magnetnya ini, ini mikrofon kecilnya. Ternyata di sini tuh ada kayak pernya, per apa namanya, per buat ininya nih, klipnya, klip kelihatan nggak sih, klip. Nah, ternyata ini kan besi ya, jadi bisa nempel ke magnet. Tuh, jadinya lumayan. Berarti besok kalau gue setup pakai motovlog, harusnya bisa nempel di magnet helm gue. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Oke, sekarang kita tes ya, jaraknya berapa jauh. Oke, kita tes mundur. Walaupun ini gue nggak kelihatan ya, bar audionya masih kelihatan apa, masih nyala atau enggak. Kita tes dulu sejauh apa. Kita balik badan. Oke, kita mundur lagi. Ini kurang lebih jaraknya udah sekitar 10-an meter. Masih nyala apa enggak? 10 meter lebih, lebih lah ya. 10, nah sekarang sekitar 15-an meter. Terus lagi sampai sini sekitar 20-an meter. 20 ya, harusnya masih bagus kan, dia bilang 100 meter. Kita mundur lagi sampai ke belakang lagi. Oke, ini gue buka handphone gue buat kasih lihat jarak gue dengan kamera gue. Nah, ini dia jarak gue dengan kamera gue, lumayan jauh ya. Kita mundur lagi. Nggak tahu gue masih kelihatan nggak di video. Terus kita mundur lagi. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rumah. Ya, sampai ke 50 meter. Tertangkap audionya. Audionya gue pakai handphone ya. Coba berapa rumah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-an. Berarti 60 meteran. Wih, 60 meter nih. Ini kalau sampai audionya masih bisa ketangkep sih, mantep banget nih, kecil-kecil nih. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Kita jalan balik. Kalau bisa segini sih, wah ini cakep sih. Ini bisa jadi apa ya bilangnya? Social eksperimen. Kita jauh-jauh gitu ya. Kita audionya kita setup ke handphone buat receiver. Terus kita pakai kamera dengan kamera tele. Terus kita bikin social eksperimen. Soalnya kalau orang lihat social eksperimen terus kelihatan ada yang bawa kamera, mereka langsung akan baik-baik gitu. Wah ini direkam nih gitu. Kalau soalnya zaman sekarang kan dikit-dikit viral. Nah kalau kita bisa sejauh tadi ya, bisa sampai 50-an, 60 meter, bahkan kalau benar-benar bisa 100 meter, ini sih kacau sih, mantep sekali. Gimana? Kalau segini harusnya udah pasti terekam audionya ya kan?
Oke. Gimana? Apakah oke suaranya? Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita ngetes lagi nih Boya Mini di dalam mobil dengan AC yang menyala. Gimana? Kita coba tes audio ininya ya, apa namanya, noise reduction ya. Harusnya nih AC-nya gua akan semburkan ke arah gua. Nah, kalau dari bar ininya nih kelihatan nih apa naik ya, karena ada audio yang masuk. Nah, di sini di receivernya ini ada satu tombol NR. Ini kalau kita klik, dia akan jadi lampunya akan hijau. Jadi lampu normal itu warnanya biru. Tapi ketika kita klik, nanti jadi hijau. Nah, ini noise reduction-nya jadi on. Coba kita dengerin ya. Harusnya lebih baik ya, jauh lebih baik ya noise reduction-nya. Jadi kalau kayak kita nyetir di mobil, kadang-kadang tuh suara jalanan, suara mesin, atau suara AC gitu ya, itu akan mengganggu rekaman kita. Nah, harusnya dengan ini lebih baik gitu. Oke, kita lanjut. Oke, tadi di mobil kan kita coba noise reduction yang standar. Sekarang kita coba noise reduction yang 3 level. Oke, sekarang gua akan setel white noise di background. Ini kondisi belum gua nyalain ya. Gimana cara taunya? Di sini apa namanya, LED-nya masih berwarna biru. Kalau kita pencet sekali, dia berwarna hijau, itu baru menyala. Oke, ini gua masih biruin dulu ya, biar kalian tahu white noise-nya seperti apa. Berisik ya? Pasti berisik nih. Oke, sekarang kita nyalain dulu noise reduction-nya. Klik sekali. Nah, ini noise reduction-nya sudah nyala, tapi masih level biasa. Gimana cara kita naikin levelnya? Kita masuk ke sini. Aduh, kelihatan nggak? Nah, ini kalau kita klik sekali, dia berkedip sekali, itu noise reduction level 1. Gimana suaranya? Sekarang kita naikin ke level 2 ya. Kita klik sekali lagi. Dia akan berkedip 2 kali. Itu namanya sudah masuk level 2. Gimana? Masih kedengaran nggak white noise-nya? Sekarang kita pencet sekali lagi ya. Dia akan masuk ke level 3. Dia akan berkedip sebanyak 3 kali. Gimana? Suara white noise-nya. Sekarang gue matiin ya. Beda? Kita lanjut. Oke, balik lagi. Kali ini gue pasang mikrofonnya di helm sini. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Jadi di sini pakai magnet, nempel gitu doang. Simple ya. Kita cek suaranya seperti apa. Apakah oke untuk riding motor? Wah, kita tes ya. Kita jalan deket-deket aja, buat ngetes audionya aja. Jadi ini setup standarnya gua kalau untuk naik motor ya. Jadi helm, di dalam helm itu ada magnetik. Nah, magnetiknya itu biasanya gue pakai untuk mikrofon lain yang ada magnetnya juga. Nah, kebetulan yang ini ternyata bisa buat ditempel pakai magnet. Mantep. Jadinya udah kecil, simple, ringan, terus pakai magnet tempel juga. Mantep lah. Nah, ini kurang lebih seperti ini suaranya, nggak tahu ya pecah atau enggak. Settingan di kameranya gue pakai setting 6-6 dB, dan ini jarak dengan mulut gue itu sekitar 2 jari. 2 jari itu ya 2 cm lah ya kurang lebih ya. Gini, cek. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang gue nyalain apa namanya, noise reduction. Ya, sekarang noise reduction-nya nyala. Harusnya lebih senyap. Suaranya harusnya lebih senyap lagi. Kira-kira seperti ini audionya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3, ini dengan mode noise cancellations. Sekarang kita balikin lagi noise cancellation-nya, kita matikan. Nah, ini kurang lebih seperti ini noise cancellation-nya yang kita matikan. Gimana suaranya menurut kalian? Jadi di dalam helm yang half face ya, bukan full face ya. Jadinya harusnya mungkin suaranya, anginnya akan lebih masuk lagi ya. Gitu. Menurut kalian seperti apa untuk audionya? Gini, nah ini kalau di sini nih kecil ya. Apa namanya? Receivernya kecil banget ya.
Gile, mantep. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, sekarang kita coba fiturnya yang cukup unik. Namanya Voice AI Changer, AI Voice Changer. Jadi kalau dilihat di buku manualnya, dia ada infonya adalah dia punya dua jenis suara, uncle sama female. Kita coba. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di receiver-nya, ini gue pakai handphone ya, di receiver-nya dia ada tombol NR. NR itu sebenarnya noise reduction. Nah, cuman selain itu kita bisa juga jadiin sebagai voice changer. Seperti apa? Kita langsung tes aja. Nah, ini gua rekam pakai kamera depan. Di sini ada tombol NR-nya kan. Nah, tombol NR-nya kita pencet 2 kali. Klik, klik. Sampai dia kedip. Nah, sekarang suaranya harusnya sudah berubah. Oke, gua kasih lihat suaranya di sini. Suaranya sudah berubah jadi uncle voice. Sekarang kita rubah sekali lagi. Caranya sama. Klik 2 kali lagi. Klik, klik. Kliknya harus cepat. Nah, suaranya sekarang berubah jadi female voice. Cuman nggak female-female banget, ini kayak suara chipmunk mungkin ya. Nah, untuk balikin seperti semula, klik 2 kali lagi yang agak cepat lagi. Klik, klik. Ya, nah sekarang harusnya suaranya sudah kembali seperti semula. Gimana? Lucu kan? Ada-ada aja ya, Voice AI Changer. Ya, itu dia tadi, Boya Mini. Kita udah tes jarak, 100 meter klaimnya ternyata nggak sampai, sekitar 40, udah putus-putus, 50 meter, benar-benar hilang, nggak ada suara. Terus kita tes juga tadi AI Noise Reduction, wah itu cakep sih. Level 3 aja benar-benar. Kalian tes yang tadi lihat di mobil ya, terutama gue ini akan kepake banget kalau kita ngevlog di mobil. Karena di mobil itu kan nggak mungkin ya kita matiin AC ya. Pasti panas ngevlog, pasti AC nyala. Tapi jeleknya adalah ketika AC nyala, noise-nya juga masuk. Karena apa? Karena anginnya kan nyembur ya, jadi ada noise-nya lah. Dan ini menurut gua berhasil banget sih menghilangkan noise-nya gitu. Terus kita tadi coba AI Voice Changer, itu lucu sih menurut gua. Suaranya jadi kayak suara berat sama suara tinggi ya, suara low sama suara high. Menurut gue seperti itu. Karena kalau di tulisannya kan suara uncle sama suara female. Ya mungkin agak sedikit kayak berat-berat gitu ceritanya cowok. Dan tinggi-tinggi itu suara cewek sebetulnya. Terus dia klaim 5 gram. Bener, bayangkan gue sampai bela-belain beli timbangan gram-graman buat nimbang dia. 5,2 gram tadi ya. 5,2 gram, ketika gue cabut busanya jadi 5,1 gram. Busanya cuma 1 gram. Tapi yang gue belum sempet tes itu adalah untuk baterai, ketahanan baterai 30 jam. Mungkin nanti gue akan tes lebih lanjut lagi, ketahanan baterainya bisa benar-benar 30 jam atau enggak. Gitu. Tapi yang gue sayangkan adalah ketika gue tadi coba pakai motor, karena mungkin ya jarak mikrofon dengan mulut gua ini nggak terlalu jauh, jadinya mungkin suaranya terlalu pecah gitu, jadi terlalu kencang dan pick up-nya terlalu pecah. Tapi padahal ya, tadi gua di di kameranya udah gua turunin minus 5 dB, dan pas gua ekspor masuk ke Premiere Pro, pas gua edit itu audionya kecil sekali, tapi udah patah gitu, atasnya udah patah. Biasa kan kalau audio itu kan tajam-tajam gini ya. Nah, kalau atasnya udah patah, udah rata, itu berarti udah jelek. Audionya udah pecah berarti. Walaupun gue udah kecilin. Berarti memang ini pick up-nya mungkin terlalu sensitif. Tapi balik lagi, noise reduction-nya, pas gue jalanin, pas lagi naik motor, bener-bener suara motornya tuh hilang. Suara anginnya hilang. Cakep sih. Menurut gue noise reduction-nya oke, tapi untuk motovlog menurut gue belum cocok. Tapi kalau buat ngevlog biasa sih, menurut gue cocok-cocok aja sih. Gitu. Kalau ya buat yang nanya harganya berapa, jujur gue belum tahu harganya berapa, karena ini gue dapet sebelum launching di Indonesia resmi, jadi gue belum tahu harganya berapa. Tapi nanti kalau udah tahu harganya, gue akan cantumin linknya di bawah, buat kalian bisa cek dan beli. Gitu. Oke? Ya, mungkin sekitar 500 ribuan kali kalau nggak salah ya. Mungkin ya, gue nggak tahu. Bisa lebih, bisa kurang. Ya, nanti aja ya. Kita lihat linknya di bawah. Gitu. Oke, kalau gitu, thank you yang sudah nonton sampai akhir. Mungkin beberapa dari kalian doang yang nonton sampai akhir, menunggu kesimpulan dari gua. Gitu. Yang mau tanya-tanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.